Ya, saya lanjutkan eh, membahas bedah kisi-kisi TKA Matematika SMA. Pada kesempatan ini masih melanjutkan video sebelumnya. Materi yang saya bahas adalah aljabar. Submaterinya adalah sistem pertigasamaan linier yang di dalamnya ada bersama program linier. Ya, pada kesempatan ini saya akan lanjutkan bahasan tentang daerah penyelesaian. Ya, misalkan itu saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari contoh nomor 9 sama nomor 10. Ya. Nah, itu. Nah, nomor 9, itu saya akan menentukan daerah penyelesaian dari X lebih besar atau sama dengan 0. Ya, X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, saya membuat sumbu koordinat terlebih dahulu. Sumbu koordinat. Ingat, antara sumbu X dan Y itu adalah tegak lurus. Nah, ini sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X. Nah, ingat video sebelumnya, nama lain dari sumbu Y itu, nama lain daripada sumbu Y itu adalah, nama lain dari sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. X sama dengan 0. Nama lain dari sumbu Y itu. X sama dengan 0. Berarti untuk menggambar daerah penyelesaiannya dari X lebih besar, X lebih besar sama dengan 0. Nih. Maka langkah pertama harus menggambar garis X sama dengan 0. Menggambar garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 sendiri adalah sumbu Y. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kemudian di manakah daerah X lebih besar sama dengan 0? Ingat, kalau ini itu min 1, sorry kok min 1, ini 1, ini itu 2, ini itu 3, dan seterusnya. Ini negatif 1, ini negatif 2, ini negatif 3, dan seterusnya. Di sini sudah nampak bahwa di kirinya sumbu Y, di kirinya sumbu Y, yaitu di sini, semua X-nya bernilai negatif. Sementara di kanannya sumbu Y ini semua X-nya bernilai positif. Berarti daerahnya X positif atau sama dengan 0 adalah di sebelah kanannya sumbu Y. Berarti yang bukan daerah penyelesaian, nah ini bukan daerah hasil, ini bukan daerah. Sampai tak terbatas ke kiri. Sementara DP-nya itu ya di kanannya ini, daerah penyelesaian di kanannya sumbu Y sampai tidak terbatas. Sampai tidak terbatas. Nah, itu eh, yang merupakan di sebelah kanannya sumbu Y itu sampai tak terbatas adalah daerah penyelesaian dari X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kalau nomor 10 menggambar daerah penyelesaian dari Y lebih besar sama dengan 0. Ya, buat sumbu simetri dulu. Oh, sorry, sumbu simetri. Sumbu koordinat maksud saya. Nah, sumbu koordinat.
ini sumbu X, begitu. Ini sumbu Y. Ingat, nah, ini itu 1, ini itu 2, sini 3, sini itu -1, -2, -3, dan seterusnya. Dari ini kita bisa menyimpulkan semua nilai Y, semua nilai yang ada di atas sumbu X, nilai Y di atas sumbu X, di area atasnya sumbu X ini, Y-nya itu bernilai positif. Ini kan kita akan menentukan daerah dari Y positif atau sama dengan 0, atau Y lebih besar atau sama dengan 0. Mulai sumbu X ke atas, nilai Y-nya itu adalah positif atau sama dengan 0. Atau lebih besar 0 atau sama dengan 0. Jadi ketika pada sumbu X ini ya Y-nya sama dengan 0. Sementara yang di bawah itu nilai Y-nya adalah negatif. Ini negatif. Sementara yang akan ditentukan adalah Y positif atau sama dengan 0. Berarti daerahnya di atas. Nah, berarti yang bukan daerahnya di mana? Saya arsir. Ingat di awal, saya sudah menetapkan kesepakatan yang harus disepakati. Daerah yang diarsir bukan DP. DP-nya mana? DP-nya ya semua daerah yang berada di atas sumbu X. Itulah DPY, DP dari daerah pisan dari Y positif atau sama dengan 0. Nah, ini tadi saya ulang kembali. Siapa daerah penyelesaian dari X positif atau sama dengan 0? Ya di kanannya sumbu Y. Kalau di kanan sumbu Y itu daerah penyelesaian dari X positif atau sama dengan 0. Atau bisa dibaca X lebih besar atau sama dengan 0. Sementara yang di atas sumbu X ini ada daerah penyelesaian dari Y positif atau sama dengan 0. Atau bisa dibaca Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah itu. Nah, sekarang saya akan menghubungkan dengan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang saya bedah adalah soal nomor 24. Ini. Eh, Nova katanya membeli pupuk dan tanaman untuk kebunnya. Nova memiliki uang sebesar 100.000. Nah, sementara setiap kantong pupuk itu harganya 20.000. Dan setiap tanaman nah, itu harganya 10.000. Nova ingin membeli setidaknya 5 tanaman. Berapa tanaman dan pupuk yang dapat dibeli oleh Nova? Nah, ini. Ini 24 ini dimisalkan banyaknya pupuk yang dibeli itu adalah X kantong. Banyaknya tanaman adalah J pohon atau Y tanaman. Banyaknya tanaman yang dibeli itu dimisalkan Y. Banyaknya pupuk yang akan dibeli dimisalkan X gitu. Sementara banyak tanaman yang akan dibeli itu sebanyak Y gitu. Nah, dari persoalan itu, nah,
sebelum diselesaikan, terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam kalimat matematik. Nah, untuk membuat kalimat matematik dari persoalan di sebelah itu, maka kita akan tentukan dulu kata-kata kuncinya. Kata-kata kuncinya, katanya. Nah, kantong itu setiap kantong harganya 20.000. Nah, setiap tanaman harganya 10.000. Hmm. Kalau, nah ini bisa saya tulis begini. Kalau Nova itu dimisalkan membeli pupuk kantong, sementara satu kantongnya 20.000, berarti uang yang dibutuhkan ya 20.000 kalikan X. Dan Nova juga membeli tanaman, dimisalkan tanamannya yang dibeli sebanyak Y, sementara harga satu tanaman 10.000, maka uang yang digunakan nanti ya 10.000 Y. Nah, untuk beli untuk beli pupuk dan untuk beli tanaman tidak boleh lebih dari 100.000. Nah ini Salingkar ini. Karena uang Nova itu 100.000. Tidak boleh lebih dari 100.000. Tidak boleh lebih dari 100.000. Ya, bahasa matematikanya kurang dari sama dengan 100.000. Kalau kurang dari 100.000, bisa beli Nova. Cukup uangnya. Kalau sama dengan 100.000, bisa beli karena uangnya 100.000. Tapi kalau nanti uang yang dikeluarkan lebih dari 100.000, nggak bisa beli. Itu maksudnya gitu. Sementara karena pupuk tadi misalkan X, ya X pasti lebih besar atau sama dengan 0. X positif atau sama dengan 0. Tidak mungkin beli pupuk itu negatif. Tidak mungkin beli pupuk itu negatif. Karena misalkan yang beli pupuk sebanyak X kantong, ya X lebih besar atau sama dengan 0. X positif atau sama dengan 0. Paling tidak ya tidak beli. Kalau tidak beli berarti X-nya sama dengan 0. Gitu kan. Kalau X-nya lebih besar dari 0 berarti beli. Nah, itu kan. Tidak boleh negatif X-nya karena tidak mungkin banyaknya kantong pupuk itu negatif. Sementara Y-nya juga positif. Gitu. Karena tidak mungkin beli tanaman itu negatif. Banyaknya tanaman negatif tidak mungkin. Paling apa? Paling kecil ya tidak beli. Yaitu Y sama dengan 0. Kalau Y lebih besar 0 berarti beli. Nah, yang jadi pertanyaan di persoalan itu, ini sudah saya hapus ini. Yang jadi persoalan itu, Nova setidaknya membeli 5 tanaman. Setidaknya membeli 5 tanaman itu minimal 5 tanaman. 5 tanaman atau 6 tanaman atau 7 tanaman dan seterusnya. Tidak boleh beli 4 karena Nova menginginkan setidaknya beli 5 tanaman. Nah, begini. Nah, ini pupuk. Cara menyelesaikan. Ini tanaman, pupuk itu X. Ini tanaman. Misalnya, nah saya bikin gini, kotak-kotak. Dia sedikitnya 5 tanaman. Nah, kalau ini 5 tanaman, 5 tanaman. Sementara satu tanaman itu kan 10.000. Uang yang dikeluarkan untuk beli 5 tanaman nanti kan berarti ini adalah 50.000. 50.000. 5 tanaman, setidaknya 5 tanaman. Nah, ini nanti nilainya adalah 50.000 kali 5 beli tanaman. Sementara uangnya itu 100.000, uangnya kan 100.000. Berarti kalau beli 5 tanaman masih tersisa 50.000.
Nah, 50.000. Lah, 50.000 itu berarti dapat 2 kantong. Karena kalau 2 kantong itu harganya 40.000. Nah, itu kan. Berarti kalau beli 5 tanaman sama 2 kantong, maka uang yang dibutuhkan nanti adalah 90.000. Berarti kemungkinan pertama dia beli 5 tanaman sama 2 kantong pupuk. Karena uang yang dikeluarkan itu 90.000. Sementara dia punya uang 100.000. Cukup. Cukup, Mas Yan, cukup. Nah, berikutnya minimal kan menginginkan 5 tanaman. Kalau 5 tanaman yang harus dia beli, maka harus 2 kantong pupuk yang harus dia beli. Nah, sekarang kalau misalkan 6 tanaman, 1 tanamannya kan 10.000. Berarti butuh ini 60.000 uangnya. Nah, berarti kan tersisa uangnya kan 100.000. Ini 6 tanaman 60.000 berarti sisa 40.000. Berarti ini dapat 2. Karena 2 kantong. Kalau 2 kantong nanti harganya 40.000. Berarti untuk beli 6 tanaman sama 2 kantong, uangnya masih mencukupi 100.000. Tuh, caranya begitu. Berikutnya, sekarang semisal beli 7 tanaman. 7 tanaman nanti karena tanamannya itu 10.000, baik 7 tanaman ya 70.000. 70.000. Nah, karena uangnya 100.000, maka kalau digunakan untuk membeli 7 tanaman, tersisa 30.000. 30.000. 30.000. Nah, 30.000 itu kalau diberikan pupuk hanya dapat 1 kantong. 1 kantong yaitu 20.000. Tidak cukup untuk 2 kantong. Kalau 2 kantong kan 40 sama 70 lebih dari 100.000. Makanya kalau beli 7 tanaman, maka pupuknya hanya 1 kantong. 20.000. Uangnya mencukupi, yaitu berapa? 90.000. Tapi kalau 7 tanaman 2 kantong, tidak cukup. Kalau ini 2 kantong, ini 7 tanaman, ini 1 kantong, tidak cukup. Tidak cukup. Nah, karena kalau ini 2 kantong kan 40. Ini 7 tanaman, 70 berarti 110. Tidak cukup. Uangnya kan tersedia 100.000. Nah, sekarang misalkan beli 8 kantong. Apakah masih bisa? Kalau 8 tanaman maksud saya, 8 tanaman. Kalau 8 tanaman, 1 tanaman harganya 10.000, berarti ini kan butuh 80.000. 80.000. Berarti uang sisa dari memberi 8 tanaman 20.000. Nah, pas untuk 1 kantong. Nah, ini 1 kantong. 1 kantong harganya 20.000. Nah, cari bro. Ya, uang yang dibutuhkan ini 100.000 masih cukup. Karena uang yang tersedia 100.000. Berikutnya, itu cara berpikirnya. Kalau ini itu 9 tanaman, nah 9 tanaman, ini kan 90.000. Nah, ini tidak bisa membeli pupuk karena untuk membeli tanaman saja 90.000, sementara uangnya 100.000 kan tinggal 1.000. Harga pupuknya kan 1 kantongnya 20.000. Nah, ini tidak bisa beli. Nah,
Berarti kesimpulannya, berapa tanaman dan berapa pupuk yang bisa dibeli Nova? Yaitu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan 1, beli 5 tanaman, 2 pupuk, 2 kantong pupuk. Kemungkinan kedua, beli 6 tanaman, 2 kantong pupuk. Kemungkinan yang ketiga, beli 7 tanaman, 1 kantong pupuk. Kemungkinan yang keempat, beli 8 tanaman, 1 kantong pupuk. Dan Nova tidak bisa membeli apa namanya 9 tanaman kalau diharuskan. Nah, Nova kan membeli pupuk dan tanaman. Nah, di situ kalimatnya Nova harus membeli pupuk dan tanaman. Nah, kalau membeli tanaman sebanyak 9, dia tidak akan bisa membeli pupuk. Karena kalau 9 tanaman itu butuh uang 90.000, sementara sisa uangnya Nova 100.000, tersisa 10.000, tidak bisa digunakan untuk membeli pupuk karena pupuk harganya 20.000. Itu contohnya. Nah, ini saya tambahi. Ini kalau misalkan digambar bagaimana? Daerah penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini kan bicara daerah penyelesaian. Bicara daerah penyelesaiannya gimana ini? Tadi kan menjawab pertanyaan ini saya kembangkan soal ini. Daerah penyelesaiannya gimana? Nah, ingat, ya kita gambar daerah penyelesaian ini. Nah, gimana? Nah, ini persamaan 1 ini bisa saya sederhanakan. Bisa disederhanakan, kedua ruas saya bagi 10.000. Ini jadinya persamaan 1 ini menjadi 2x, begitu. Ini jadi Y, karena kedua ruas saya bagi 10.000. Ini berarti kurang dari 10. Terus, X positif, X lebih besar atau sama dengan 0. X positif atau sama dengan 0. Atau dibaca X lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Nah, akan saya gambar. Jadi persoalan tadi sudah terjawab sebetulnya, tapi ini saya tambahi. Nah, kalau ini akan digambar, persoalan tersebut digambar dalam sebuah koordinat kartesius, gitu ya. Maka ini saya sederhanakan ini. Jadi ini dulu yang akan saya cari daerah penyelesaiannya di mana. Ya, saya buat ini sumbu koordinat begitu. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kita akan menentukan daerah penyelesaian dari ini. Yang pertama ini. Sama, berarti pertama kali ya kita gambar, kita lukis garis 2X plus Y sama dengan 10. Kita tutup X-nya. Y-nya. 2X sama dengan 10, X-nya berarti 5. Nah, tulis 5. Kira-kira di sini 5. Nah, gantian untuk menentukan Y ini saya tutup X-nya. Berarti Y-nya 10. 2 kalinya ini, berarti di sini. Nah, ini 10, begitu. 10. Dihubungkan garis itu. Nah, ingat, yang diarsir adalah bukan daerah penyelesaian. Yang diarsir untuk memudahkan menentukan daerah penyelesaian. Ya diuji kan. Untuk menentukan daerahnya 2X plus Y kurang dari sama dengan 10, berarti langkah pertama menggambar garis 2X ditambah Y sama 10 seperti ini. Kita uji 0,0. Uji 0,0. Kita substitusikan ke perbedaan ini 0,0. Berarti X-nya diganti 0.
berarti 2 kali 0 ditambah Y-nya diganti 0, berarti 0. Apakah kurang daripada 10? Hitung. Ternyata 2 kalikan 0, 0 tambah 0 berarti 0. Apakah kurang dari 10? Nah, ternyata titik ujinya berupa 0,0 itu menyebabkan kalau disubstitusikan di sini menjadi pernyataan yang benar. Berarti daerah penyelesaiannya ya daerah semua titik yang sekubu dengan 0,0, yaitu titik yang berada di kirinya garis ini. Ini daerahnya. Daerahnya di sana. Berarti yang bukan mana? Yang bukan ini. Nah, yang bukan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi, di manakah daerahnya X lebih besar sama dengan 0 atau X positif atau sama 0? Kan di kanan daerahnya tadi. Berarti yang bukan daerahnya ini ya saya arsir. Nah, saya arsir. Itu yang kedua. Yang ketiga, barusan tadi sebelumnya saya jelaskan, di manakah daerah dari daerah penyelesaian dari Y positif atau sama dengan 0 atau Y lebih besar sama dengan 0, kan di atasnya sumbu X. Berarti yang bukan daerahnya kan di bawah. Nah, ini mudah kan? Berikutnya, berarti daerahnya ini, sistem ini siapa? Mana? Ya ini yang berupa segitiga ini. Daerah penyelesaian dari sistem persamaan linear ini. Gitu loh ya. Tuh. Nah, itu. Nah, ini tanpa latihan kita tak akan kuat. Tanpa latihan kita tak akan kuat. Nah, latihannya nanti ini soal nomor 25. Nah, analisisnya seperti barusan tadi yang saya jelaskan. Analisisnya. Ini sebagai latihan. Sekalian digambar daerah penyelesaiannya untuk menguatkan pemahaman bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya. Berikutnya untuk latihan ya ini untuk latihannya. Nah, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada guna dan manfaatnya dan semoga bisa mengantarkan kalian untuk mendapatkan nilai TKA yang maksimum. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum